Halo, apa kabar Sobat IPS? Kali ini kita akan belajar tentang uang, jenis uang, dan fungsi uang. Mulai dari apa itu uang, sejarah munculnya uang, jenis-jenis uang, dan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang tidak mengenal uang? Uang sudah menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Setuju? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Jadi pengertian uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan atau jasa. Lalu bagaimana sih sejarah uang itu muncul? Ada 7 fase dalam sejarah uang. Yang pertama, sebelum mengenal barter atau zaman prasejarah. Kedua, setelah mengenal barter. Ketiga, uang barang. Keempat, uang logam. Kelima, uang kertas. Keenam, uang bank. Dan yang terakhir, ketika kita mengenal uang kredit. Pada zaman prasejarah, sebelum ada zaman barter, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kegiatan berburu dan meramu di hutan. Manusia berburu hewan untuk dimakan dan dijadikan pakaian. Jadi pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada saat itu mereka menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka menyadari mereka perlu berinteraksi kepada sesama. Sehingga mereka berinovasi melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan sebagainya yang kemudian disebut dengan sistem barter. Namun seiring berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya ketidaksepakatan individu, kemudian manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang. Dalam uang barang, adanya patokan standar pembayaran untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti kopi, susu, gandum, garam, dan hewan ternak. Kemudian pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh bangsa Tiongkok dari bahan kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang di seluruh dunia untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan aktivitas ekonomi, dan bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Karena saat ini transaksi berjumlah sangat besar, hal tersebut membuat orang kesulitan untuk membawa uang dalam jumlah yang banyak. Selain itu juga dapat menimbulkan risiko kejahatan. Kemudian akhirnya bank mengeluarkan alat pembayaran berupa cek dan biliet giro. Kemudian bank juga mengeluarkan uang dalam bentuk kredit, antara lain yaitu kartu kredit. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi atas 4 macam. Yang pertama, berdasarkan bahan, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam seperti aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak, dan perunggu. Sedangkan uang kertas terbuat dari kertas dengan kualitas tinggi. Berikutnya, yaitu uang berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Uang bernilai penuh yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Contohnya yaitu uang logam. Uang logam memiliki nilai bahan yang sama dengan nominal yang tertulis di dalamnya. Yang kedua yaitu uang bernilai tidak penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut. Contohnya yaitu uang kertas. Selanjutnya, uang berdasarkan lembaga, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, contohnya uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum, contohnya seperti cek, biliet giro, kartu kredit, dan cek dalam perjalanan. Yang terakhir yaitu uang berdasarkan kawasannya, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional.
Uang lokal yaitu uang yang berlaku di suatu negara tertentu, contohnya rupiah di Indonesia, kemudian mata uang yen di Jepang, dan sebagainya. Kemudian uang regional. Uang regional yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, contohnya seperti dalam kawasan Eropa yang menggunakan mata uang euro. Yang ketiga yaitu uang internasional. Uang internasional yaitu uang yang berlaku antar negara, contohnya seperti dolar Amerika atau US dollar, dan menjual standar pembayaran internasional. Materi yang terakhir yaitu fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi menjadi tiga, yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Artinya, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, seperti contohnya menunjukkan besarnya kekayaan, menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan nilai. Uang juga dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya, fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, alat penyimpan kekayaan. Yang ketiga, alat pemindahan kekayaan. Keempat, alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, alat pengukur harga barang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.